Pendaftaran petugas kesehatan haji di Arab Saudi untuk tahun 2025 telah dibuka oleh Kemenkes. Petugas kesehatan yang dibutuhkan adalah petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan, serta tenaga kesehatan haji atau TKH. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 12 hingga 28 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ticamoy bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar sebagai petugas kesehatan haji Kemenkes. Pada video ini akan membahas bagaimana cara melakukan registrasi tenaga kesehatan haji di situs daftarin.kemenkes.go.id. Tonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahan pada saat Bapak Ibu daftar sebagai tenaga kesehatan haji. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan registrasi petugas kesehatan haji, sebaiknya mempersiapkan berkas maupun dokumen terlebih dahulu yang diperlukan saat pendaftaran. Dokumen yang pertama adalah KTP. Pastikan NIK sudah benar sesuai dengan KTP. Nanti KTP-nya akan diupload dalam bentuk PDF dan maksimal ukurannya adalah 100 KB. 2. Email, pastikan benar dan aktif. 3. Buku nikah, wajib bagi yang sudah menikah. Dan syaratnya adalah tidak sedang memahrami maupun dimahrami. Bentuknya PDF maksimal 100 KB, pastikan gambar serta tulisan terbaca dan jelas. 4. Foto terbaru, bentuknya adalah JPG, JPEG, PNG, kemudian maksimal 18 KB dan ukuran foto adalah 320 x 460 pixel. Nah, pastikan ukuran fotonya seperti ini ya Bapak Ibu, karena nanti pada saat upload harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk fotonya, crop wajah harus 80% dari keseluruhan objek foto. Yang kelima adalah ijazah, bentuk PDF dan maksimal 100 KB. Yang keenam, file SK terakhir, bentuknya PDF maksimal 100 KB. 7. STR, SIP, SIKP, kemudian SIPA aktif. Nah, ini merupakan syarat bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar tenaga kesehatan haji. Filenya yang diperbolehkan hanya 100 KB. Diwajibkan untuk tenaga dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker, atau tenaga kefarmasian yang memilih kelompok penugasan tenaga kesehatan haji, Emergency Medical Team, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, tim kesehatan bandara, dan tim obat serta perbekalan kesehatan. Selanjutnya SK Petugas Kesehatan Arab Saudi, file SK PPIH embarkasi, file SK pengelola kesehatan haji provinsi maupun kabupaten atau kota. Diupload jika Bapak Ibu pernah menjadi petugas kesehatan Arab Saudi maupun PPIH embarkasi dan pengelola kesehatan haji di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Bentuk filenya PDF dan maksimal 100 KB. Kemudian sertifikat pelatihan kegawat daruratan atau penanganan krisis, bentuknya PDF maksimal 100 KB. Sertifikat pelatihan ini merupakan sertifikat yang diupload bagi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai TKHI. Langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mempersiapkan dokumen maupun data, langkah pertama, buka aplikasi website Google maupun Mozilla. Kemudian masuk pada alamat website, ketik https://daftarin.kemenkes.go.id. Setelah klik link tersebut akan keluar halaman seperti ini. Kemudian klik masuk untuk masuk pada pendaftaran atau membuat akun baru. Pada laman ini, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun dapat langsung memasukkan akun yaitu NIK dan passwordnya. Namun bagi Bapak Ibu yang baru mendaftar, buatlah akun baru terlebih dahulu dengan cara klik buat akun di sini. Setelah Bapak Ibu klik buat akun di sini, maka akan muncul laman seperti ini. Kemudian masukkan NIK, email, dan password. Pastikan passwordnya 8 karakter. Dan ulangi pengisian password. Setelah itu, klik kolom I'm not robot. Kemudian, klik kolom saya sudah membaca dan paham akan petunjuk pendaftaran. Kemudian, klik kirim. Setelah melakukan pendaftaran tersebut, Bapak Ibu silakan melakukan aktivasi dengan cara membuka email yang telah didaftarkan. Link aktivasinya dikirimkan melalui email tersebut. Cara aktivasinya, buka email Bapak Ibu, kemudian klik di sini pada tulisan emailnya. Kemudian lakukan aktivasi. Setelah berhasil melakukan aktivasi, maka Bapak Ibu dinyatakan telah memiliki akun daftarin. Setelah melakukan buat akun,
Jika emailnya tidak muncul atau belum dapat email, maka Bapak Ibu dapat mencoba untuk login. Selanjutnya, Bapak Ibu yang telah memiliki akun dapat login atau sign pada laman daftarin.kemkes.go.id. Langkah-langkah untuk masuk atau login, masukkan nick, kemudian masukkan password yang telah dibuat, klik kotak CAPTCHA atau I'm not a robot, dan klik masuk. Pada halaman daftarin, halaman pertamanya tersedia menu yang pertama biodata, 2 pendidikan, 3 sertifikat, 4 pendaftaran. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar wajib mengisi seluruh menu. Pada halaman biodata, Bapak Ibu silakan mengisi biodata yang terdiri dari nick, nomor kartu keluarga, email, alamat lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, nama ayah serta nama ibu. Untuk nama diisi nama lengkap tanpa gelar maupun tanpa karakter khusus. Jika namanya cuma hanya satu kata, sertakan nama ayah pada nama lengkap. Untuk biodata ini, seluruh data harus diisi sebenar-benarnya. Setelah itu, klik status pernikahan. Jika telah menikah, isikan nomor buku nikah dan upload buku nikah. Untuk ciri masa tubuh akan keluar otomatis setelah Bapak Ibu mengisi berat badan serta tinggi badan. Kemudian, upload foto. Berikut adalah syaratnya. Kemudian upload foto KTP sesuai dengan ketentuan. Nah, jika Bapak Ibu telah mengisi file atau berkasnya, akan muncul tulisan seperti ini, maka itu artinya berkas Bapak Ibu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Apabila data Bapak Ibu sudah lengkap terisi, maka klik simpan. Nanti akan muncul simpan atau cek ulang. Nah, jika belum yakin, maka bisa dicek kembali dan melakukan simpan. Tahap selanjutnya adalah memasukkan data pendidikan sesuai dengan riwayat pendidikan dan peminatan tugas. Caranya, tekan tanda plus untuk menginput data. Nah, berikut adalah halaman tambah pendidikan. Isi jenjang pendidikan, nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, serta jurusan. Kemudian upload dokumen ijazah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pastikan semuanya benar. Setelah benar, maka Bapak Ibu klik simpan. Tahap berikutnya, memasukkan data terkait pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Form yang harus diisi ada NIP, masa kerja, diisi dengan waktu mulai bekerja. Pastikan dokumen menunjukkan validitas data pada saat mulai kerja, berarti pada saat SK pertama keluar. Silakan isikan tanggal awal mulai bekerja, maka nanti akan muncul jumlah masa kerja berapa tahun. Jika Bapak Ibu ASN, masukkan tanggal SK 80%. Selanjutnya, klik provinsi instansi, kabupaten instansi, selanjutnya status instansi. Jika Bapak Ibu pendaftar dari Puskesmas maupun RSUD, maka pilihlah status instansinya sebagai OPD. Lanjut unit kerja dan pilih nama unit kerja. Jika tidak ada nama unit kerja, maka pilih lainnya dan tulis nama unit kerja pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, pilih status kepegawaian, apakah ASN, honorer, pegawai swasta, P3K, TNI maupun Polri. Pilih jenis jabatan, kemudian bagian, dan isikan alamat unit kerja. Nah, ini juga ada file STR, isikan tanggal kadaluarsa STR dan tanggal kadaluarsa SIP, SIKP maupun SIPA. Pada file SK, sertakan SK atau surat yang menyatakan mulai kerja dan SK di pekerjaan terakhir. Nah, pada file SK terakhir bagi ASN ataupun SK pengangkatan bagi pegawai swasta, file yang diupload adalah SK atau surat yang menyatakan mulai kerja dan SK pekerjaan terakhir. Jadi digabung menjadi dalam satu file. Apabila data sudah lengkap terisi, maka klik simpan dan akan muncul notif seperti ini. Selanjutnya, form sertifikat diisi dengan kepemilikan sertifikat, tidak wajib mengisi seluruhnya. Diisi jika Bapak Ibu pernah menjadi petugas atau pengelola maupun PPIH embarkasi kesehatan haji. Caranya dengan centang tahun berapa saja pernah menjadi petugas dan SK-nya diisi dengan dokumen SK terakhir. Untuk tahun pernah bertugas bisa dipilih lebih dari satu. Sedangkan input data SK-nya, untuk SK yang diupload adalah
berisi 3 halaman, halaman depan, halaman daftar nama yang terdapat nama pendaftar, dan halaman pengesahan. Jika data setelah diisi dengan benar dan pada upload dokumen telah keluar tulisan SK Petugas Haji, maka Bapak Ibu dapat melakukan simpan dan akan keluar notif seperti ini. Kemudian form sertifikat yang kedua adalah SK Tenaga Cadangan Kesehatan. Untuk tenaga cadangan kesehatan merupakan tenaga cadangan kesehatan yang ditetapkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sini diisikan tanggal mulai terdaftar sebagai TCK dan diisi NIK yang terdaftar sebagai TCIK. Untuk file yang diupload adalah bukti screenshot profil Bapak Ibu pada Sistem Informasi Tenaga Cadangan Kesehatan. Sertifikat yang ketiga adalah pelatihan kegawat daruratan. Jenis sertifikatnya bisa dipilih salah satu seperti ACLS, BLS, Emergency Nursing, dan lain sebagainya. Pilih jenis sertifikat, kemudian tahun sertifikat, serta nomor sertifikat. Setelah selesai, klik simpan. Sertifikat selanjutnya adalah sertifikat penanganan krisis atau kegawat daruratan. Masukkan judul sertifikat, serta tanggal sertifikat, dan upload bukti sertifikat. Sertifikat yang kelima adalah Nakes Teladan Nasional. Hanya bagi Bapak Ibu Tenaga Kesehatan Nasional 2024 yang telah disahkan oleh Menteri Kesehatan. Isikan tingkatannya yaitu nasional, kemudian tahunnya, serta nomor sertifikat. Kemudian upload sertifikat, lalu klik simpan. Nah, langkah terakhir adalah melakukan pendaftaran. Klik tambah daftar untuk melakukan pendaftaran. Kemudian akan keluar halaman seperti ini. Yang pertama, pilih jenis penugasan, PPIH atau TKH. Setelah itu, pilih pendidikan yang hendak digunakan untuk mendaftar. Kemudian klik pilih profesi yang sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Kemudian untuk jenis penugasan PPIH, memilih kelompok penugasan. Jika sudah benar, klik tombol simpan untuk melakukan pendaftaran. Pada halaman ini Bapak Ibu harus hati-hati dan sesuaikan dengan mengisinya karena pada halaman ini tidak dapat dilakukan pengeditan. Jadi pilihlah sesuai dengan pendidikan serta profesi yang akan diajukan. Untuk mendapatkan formulir yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu, klik tombol kuning, kemudian tombol biru untuk mengunggah formulir yang telah dilengkapi oleh Bapak Ibu sebagai pendaftar, dan tombol merah jika Bapak Ibu memutuskan mengundurkan diri. Dokumen e-filing yang telah di-download berupa biodata diri yang telah diisikan, kemudian surat izin dari instansi, surat keterangan pengalaman kerja, surat izin suami, serta surat pernyataan. Setelah dokumen e-filing di-download, untuk melengkapi datanya, maka filenya dirubah dulu menjadi Word, telah dilengkapi, ditandatangani, kemudian di-scan, dan dijadikan ke dalam bentuk PDF kembali. Untuk dokumen atau persyaratan yang wajib di-upload terdiri dari dokumen pendaftaran, dokumen pengalaman kerja, kartu BPJS, dokumen izin instansi, serta dokumen pernyataan tanggung jawab mutlak. Dokumen tersebut adalah dokumen wajib sebagai persyaratan pendaftaran. Syaratnya, file dokumen adalah bentuk PDF dan maksimal 100 KB. Setelah berhasil diupload, maka Bapak Ibu klik simpan dan akan muncul halaman seperti ini. Setelah melakukan semua proses tersebut, maka pengisian daftarin dinyatakan selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal menunggu informasi untuk dilakukan tes selanjutnya, yaitu tes wawancara kesehatan haji di akun daftarin masing-masing. Bagi pendaftar terbaik, yaitu pengisian data lengkap, sesuai dan valid, dengan bobot nilai tertinggi sesuai dengan batas kuota, akan mendapatkan informasi tersebut. Demikian tata cara pengisian daftarin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.